Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan topik tanggung jawab dalam mengaplikasikan agama. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati dengan NPM 5120010. Adapun anggota kelompok saya yaitu Christine Agrita Jono dengan NPM 5120008, ada Firdayanti Paut dengan NPM 5120029, ada Siti Fatima Baisila dengan NPM 5120030, dan Reta Apriliana dengan NPM 5120041. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke sesi penjelasan materi. Yang pertama mengenai tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab akan terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Adapun ciri-ciri dari tanggung jawab yaitu melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan kesiapan menanggung segala risiko atas perbuatannya sendiri. Tanggung jawab dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tanggung jawab secara vertikal adalah tanggung jawab kepada Tuhan. 2. Tanggung jawab secara horizontal adalah tanggung jawab yang berkorelasi dengan hal dari luar dirinya. 3. Tanggung jawab personal adalah tanggung jawab yang menyangkut substansi diri sendiri. Tanggung jawab kepada Allah terdiri dari 1. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai esensi dari seorang hamba dengan beribadah dan beramal soleh. 2. Berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memegang amanah untuk menjadi khalifah fil ardi. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christina Agrita Jono, NPM 5120008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Herawati, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri yang pertama, membersihkan diri baik fisik maupun rohani. Yang kedua, mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri. Selanjutnya, tanggung jawab kepada tugas atau amanah. Tugas adalah amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, atau dapat juga diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Berikutnya, tanggung jawab kepada keluarga. 1. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarganya, yaitu anak dan istrinya, baik secara kebutuhan primer maupun sekunder. 2. Ibu bertanggung jawab mendidik, menjaga, memelihara harta anak-anaknya, baik secara jasmani maupun rohani. 3. Anak bertanggung jawab mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjaga nama baik keluarganya. Berikutnya, tanggung jawab kepada masyarakat. 1. Menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah dan silaturahim. 2. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. 3. Menutupi aib sesama muslim. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Baisila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dalam upaya pelayanan kesehatan. Jadi, tanggung jawab dalam upaya pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap pasien dan klien, kedua tanggung jawab terhadap profesi, dan yang ketiga itu tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tanggung jawab terhadap pasien dan klien. Jadi, di dalam tanggung jawab terhadap pasien dan klien ini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada pasien dan klien. Yang kedua, mengutamakan keselamatan pasien dan klien. Dan yang ketiga, membantu pasien dan klien memelihara kesehatannya. Yang keempat, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui yang berhubungan dengan pasien dan klien. Poin kedua yaitu tanggung jawab terhadap profesi.
Di dalam tanggung jawab terhadap profesi ini juga ada beberapa poin penting. Yang pertama itu mengadakan kerjasama antara anggota tim kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang ilmu sesuai dengan perkembangan iptek. Yang keempat, menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukkan perilaku dan kepribadian yang tinggi. Saya Reta Apriliana dengan NPM 51241. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu mengupayakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada tanggung gugat. Tanggung gugat menurut UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab 5 Pasal 32 tentang penyembuhan dan pemulihan kesehatan, yaitu konsekuensi apabila seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undang yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab 5 Pasal 32 yang berisi tentang yang pertama ada penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat cacat atau menghilangkan cacat. Yang kedua ada penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan berdasarkan pengobatan dan perawatan. Yang ketiga ada pengobatan dan perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada pelaksanaan pengobatan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Yang kelima ada pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.